Halo masyarakat Gunung Indonesia. Halo. Halo. Edisi pertama kali ya? Iya, edisi pertama ngobrol ya, ngobrol di kontennya Gunung Institute. Ya, kami dari Gunung Institute. Sebelum kita ke obrolan intinya, perkenalkan dulu Gunung Institute itu punya tagline yaitu Seeking Source and Becoming Source. Nanti kita bedah lebih dalam lagi. Terus di Gunung Institute itu ada beberapa divisi di dalamnya ya, Ya, betul. salah satunya ada di divisi pengembangan yang kebetulan dipegang sama Mang Opik. Nah, kita bedah lagi apa itu di divisi pengembangan, programnya seperti apa. Mungkin tuh kita langsung aja ke AA ganteng di pinggir saya ini. Ngopik tadi kan agak sedikit lah sebelum nanti ke program-program apa aja yang ada di Gunung Institute, khususnya ada yang di divisi pengembangan yang di Mang Opik sendiri. Oke, baik. Halo, saya Opik dari Divisi Pengembangan. Ketika berbicara Gunung Institute, Gunung Institute punya secara tagline Seeking Source, Becoming Source, yaitu mencari sumber menjadi sumber. Nah, saat ini divisi-divisi dari Gunung Institute itu ada dua. Satu divisi riset, kedua divisi pengembangan. Kebetulan saya ada di divisi pengembangan, yang mana si divisi pengembangan ini atau Becoming Source ini nggak bisa terlepas dari divisi riset atau seeking source gitu loh, karena satu sama lain saling bertautan gitu, bisa terlepas. Nah, di si divisi pengembangan itu sendiri ada beberapa program lah, katakanlah program. Salah satunya itu ada pembuatan zin, publishing gitu. Mulai dari zin yang pada akhirnya nanti rencananya sih pengen bikin buku gitu, buku hasil dari riset Ya. Si GI itu sendiri gitu pada akhirnya. Terus ada lagi edukasi dan yang sudah berjalan akhirnya kita bikin zin sih. Itu edisi pertama Zero Issue sebenarnya, yang pada akhirnya ngangkat tema di zin itu apa itu gunung sih. Bagi saya gunung adalah merupakan unggulan menuju kepada konsep di Sunda. Tapi di beberapa negara gunung itu dipatok atau dikategorikan sekian ribu mdpl. Tapi bagi saya pribadi, saya merujuk kepada apa yang ada di wilayah Sunda atau Priangan, yang berarti gunung juga bukan hanya sekedar bentuk fisik, tapi juga merupakan bagian daripada budaya masyarakat atau juga bagian daripada kehidupan manusia secara umum. Di dalam agama gunung itu disebutkan sebagai penyangga bumi untuk untuk menjaga bumi agar tidak goyah. Terus di Minangkabau, karena saya berasal dari Minang, dari Padang, gunung itu, masyarakat Minangkabau itu berasal dari satu titik, dan satu titik itu disebutkan gunung. Jadi gunung itu bisa jadi pusat di kehidupan kami, dan segala aktivitas itu berasal dari pusat yang gunung tersebut. Menurut saya gunung itu puncak abadi para dewa. Gunung itu bagi saya tempat menguji limitasi diri dan tempat yang sangat tepat untuk bertafakur. Ya, gunung itu seperti ibu, keberadaannya sebagai representasi cinta Tuhan. Bagi saya, gunung adalah pusat bumi kepada langit. Melambai, menjulang, memohon hujan rahmat turun. Maka membuang gunung adalah menolak Tuhan. Menurut saya gunung adalah tempat di mana manusia itu bisa hidup sampai saat ini. Dan kebetulan juga saya ketemu istri di gunung.
karena berangkat dari keterputusan informasi mungkinnya hari ini banyak sekali masyarakat gitu yang pada akhirnya tidak mengetahui apa itu gunung, yang pada akhirnya si Divisi Pengembangan bikin zin. Oh, berarti latar belakang dibikin zin dengan judulnya apa itu gunung tuh tadi ya? Ya. Atas dasar keterputusannya informasi Ya. tentang gunung di masyarakat ya, terutama di kalangan yang mempunyai hobi khusus lah, hobi khusus ya. Nah sebenarnya tapi kalau menyasar ke yang mempunyai minat hobi khusus berkegiatan di alam bebas naik gunung, enggak juga sih. Ini buat siapapun pada akhirnya bisa mengakses itu gitu. Akhirnya bikin zin dengan tema apa itu gunung. Pertama kita bikin 200 lembar 200 pieces gitu, 200 pieces dan itu tersebar di mana-mana dan disebarkan di kafe-kafe, karena saya pikir itu hari ini gitu anak-anak nongkrong harus sih membaca zin itu. Iya, nongkrong MTV. Terus saya pernah nyebarin di acara musik. Saya nyebarin juga zin itu dan ke teman-teman yang berkegiatan khusus naik gunung itu udah pasti sih. Tapi yang intinya ini si zin ini sifatnya menyasar siapa saja. Oh, berarti segmentasinya lebih ke umum ya? Ya, umum. Tidak ke minat khusus berarti ya? Ya, nggak minat khusus. Karena kalau berbicara ke minat khusus, sayang sekali itu terlalu sempit. Karena gunung kan bukan hanya diketahuinya bukan hanya untuk yang mempunyai kegiatan atau minat khusus gitu. Masyarakat pun saling berkaitan dengan gunung itu sendiri. Karena berangkat dari itu akhirnya dibikin zin itu gitu. Itu sih. Jadi isi dari zin itu apa sih maksudnya? Kan dengan judul apa itu gunung? Selanjutnya diambil tema atau garis besarnya di si zin itu apa itu gunung. Lagi-lagi yang jadi pertanyaan atau yang jadi dasar dengan mengambil tema apa itu gunung ya karena kami melihat ada keterputusan informasi, lalu dalam zin itu dibahas bagaimana gunung sebagai keseimbangan, gunung sebagai sumber kehidupan, dan gunung sebagai penopang gitu. Pada akhirnya ada bahasan-bahasan lagi di si zin itu. Nah, bagi masyarakat Gunung Indonesia yang ingin mengakses ataupun ingin mendapatkan izin dari Gunung Institut itu sendiri, kami sudah mencetak 200 tapi itu udah habis. Nah, bisa diakses secara digital, ada linknya ada di Instagramnya Gunung Institut, itu bisa di-download dan itu gratis, dan jika teman-teman ingin mengaksesnya itu bisa di-download di sana. Berarti untuk lebih dalamnya lagi masyarakat Gunung Indonesia bisa langsung download ya? Bisa langsung. Jadi bisa langsung download di Instagramnya Gunung Institut @Gunung Institut ya, nggak pakai Gunung Institut, nggak pakai spasi, jadi disatuin. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama apa isi dari zin yang dikeluarkan oleh Gunung Institut, bisa di-download secara bebas dan gratis. Jadi linknya ada di bio Instagram @Gunung Institut. Jangan lupa ya. Kopi dulu. Oh iya benar. Hari ini kebetulan ditemani kopi dari Merawat Kopi. Iya, Terima benar. kasih Merawat Kopi. Nah, sebenarnya berangkat apa akhirnya budaya zin muncul kembali gitu. Saya bersama tim ada Mang Ijal, dan sebenarnya keterlibatannya sama-sama bagaimana menghidupkan kembali literasi di sini. Sebenarnya kan sekarang udah masuk eranya 4.0 misalkan, semua bisa diakses secara digital gitu. Tapi saya dan tim berpikir kita harus menjadi media alternatif lah. Kita hidupkan kembali zin. Kan biasanya zin dulu kalau di Bandung ya khususnya itu sangat ramai. Tahun-tahun 90-an 2000 sampai kecil masih ada itu zin. Biasanya itu di kalangan teman-teman musik underground sebagai media gitu, informasi band-band yang terbaru muncul apa, yang akhirnya saya terinspirasi dari sana. Saya pikir jadi
perlu membuat zin gitu. Selain menyebarkan informasi lewat zin, memunculkan kembali minat literasi gitu, buat nulis dan lain-lain. Nah, terus si divisi pengembangan nanti bakalan ada zin-zin edisi berikutnya kan, edisi khusus bertemakan khusus, dan itu sifatnya apresiatif. Jadi siapapun bisa menuliskan gitu. Oh, iya. Bisa dan mengirim lewat Gunung Institut gitu. Nanti mungkin ada tim yang mengkurasi buat dimuat di zin. Dimuat di zin, ya. Zin gitu. Berarti sifatnya zin itu partisipatif, teman-teman. Jadi siapapun bisa berpartisipasi untuk mengisi dari zin yang dikeluarkan oleh GI. Jadi buat teman-teman yang tahu tentang gunung, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan tulisan-tulisannya ke GI. Yes. Bisa di DM dulu ke Instagramnya GI. Ya, mau ya? Ya, atau sebentar lagi website mau launching tuh sebenarnya si Gunung Institut, website mau launching, mudah-mudahan segera selesai gitu, nanti bisa diakses di website juga gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja tentang Gunung Institut lebih dalamnya lagi, pantengin terus channel YouTube kita, terus pantengin terus Instagramnya juga, jangan lupa. Kita memang harus benar-benar kembali mengenal apa itu gunung, karena memang gunung itu sebagai sumber kehidupan, sebagai keseimbangan alam dan lain-lain sih. Itu sih seperti itu sih. Oke, terima kasih buat masyarakat Indonesia, pantengin terus channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.